Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang kehancuran bulan yang menyebabkan berbagai macam bencana hingga bumi menjadi tak bisa dihuni oleh umat manusia lagi. Sepasang suami istri kemudian ditugaskan untuk mengawasi rig raksasa yang digunakan untuk mengisi sumber daya agar manusia bisa melakukan perjalanan ke luar angkasa. Namun tiba-tiba mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka sadar bahwa bumi ternyata masih bisa dihuni oleh umat manusia. Lalu apakah mereka bisa bertahan hidup di tengah kehancuran dunia tersebut? Wes ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula di tahun 2077, tepatnya 50 tahun setelah bulan mengalami kehancuran akibat serangan dari makhluk misterius yang disebut oleh manusia sebagai The Scavenger. Dan tanpa adanya bulan, kehidupan di bumi pun menjadi semakin kacau karena berbagai macam bencana alam terus terjadi hingga umat manusia saling berperang satu sama lain demi mendapatkan persediaan makanan. Perang nuklir yang terjadi di seluruh dunia membuat kondisi di bumi menjadi semakin parah. Bahkan 90% dataran di bumi kini sudah terkontaminasi dan tak bisa dihuni oleh manusia lagi. Yang mana hal itu membuat umat manusia yang tersisa terpaksa tinggal di stasiun luar angkasa bernama TED sebelum mereka melakukan perjalanan panjang menuju ke Titan, bulan terbesar yang ada di planet Saturnus yang memiliki kondisi alam mirip seperti di bumi. Selagi para manusia mempersiapkan perjalanan migrasi mereka, dua orang yang juga sepasang suami istri bernama Jack dan Vika pun ditugaskan tinggal di bumi untuk melakukan beberapa pekerjaan. Dan salah satu pekerjaan utama mereka yaitu mengamankan Hydro-Rig raksasa, sebuah alat penyedot air laut yang nantinya akan diubah menjadi sumber energi bagi umat manusia. Terkadang drone-drone pengaman yang biasa digunakan untuk mengamankan rig sering diserang oleh para scavenger, sehingga Jack pun terpaksa harus melakukan perbaikan secara langsung karena itu merupakan salah satu tugasnya. Sementara Vika akan mengawasi Jack sambil mengirimkan rute serta lokasi dari drone yang rusak dengan menggunakan peralatan yang sangat canggih. Selain itu, Vika juga bertugas untuk melaporkan segala hal yang terjadi pada pusat kontrol, termasuk misi perbaikan dan juga patroli yang mereka lakukan setiap hari. Lalu jika tugas mereka berdua di bumi sudah selesai, maka mereka akan segera dikembalikan ke stasiun TED agar mereka bisa melanjutkan perjalanan ke Titan bersama para manusia lainnya. Suatu hari, saat Vika menemukan ada sebuah drone yang mengalami kerusakan, tanpa berlama-lama, Jack segera menggunakan pesawat khusus miliknya untuk pergi menuju ke lokasi drone tersebut. Dan setelah memastikan bahwa keadaannya aman, Jack pun mulai melakukan perbaikan pada drone, sementara Vika mencoba menjaga Jack dengan mengendalikan kamera 360 dan senjata yang ada di pesawat. Di sana, Jack sempat teringat dengan masa lalu tentang permainan American football yang dulu sering dimainkan oleh orang-orang di lapangan itu. Namun ketika Jack sedang asik menghalu, tiba-tiba seekor anjing datang dan menggonggong ke arahnya, yang mana hal itu membuat Jack langsung mengusir anjing itu sebelum drone-nya aktif dan menganggap anjing itu sebagai ancaman. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Jack terkadang nongkrong di atas tebing sambil mengamati rig-rig berukuran raksasa yang sedang menyedot air laut yang kini sudah hampir kering. Dan di sana ia sering bertanya-tanya mengapa umat manusia lebih memilih untuk mencari tempat tinggal lain daripada memperbaiki keadaan di bumi dengan menggunakan peralatan canggih yang bisa mereka ciptakan sendiri. Tak lama kemudian, Jack mendapat laporan dari Vika bahwa ada satu drone lagi yang rusak, tetapi karena lokasinya kemungkinan berada di dalam tanah atau di dalam tumpukan puing-puing, Jack pun memutuskan untuk mencari drone itu menggunakan sepeda motor portable agar ia bisa lebih mudah dalam mencari lokasi drone tersebut. Singkat cerita, Jack akhirnya berhasil menemukan keberadaan drone yang ternyata jatuh ke dalam sebuah lubang. Namun karena hari sudah mulai gelap, Vika pun mencoba memperingatkan agar Jack berhati-hati karena mereka masih belum tahu apakah ada scavenger yang sedang bersembunyi di dalam sana. Dan tampaknya Jack tak sadar bahwa ada yang sedang mengawasi dirinya dari kejauhan. Lalu ketika Jack masuk ke dalam lubang untuk mencari keberadaan drone, tiba-tiba ia terkena jebakan dari para scavenger yang hendak menangkapnya, yang mana hal itu membuat Jack sangat ketakutan dan mencoba untuk kabur dari sana. Tetapi talinya justru terputus sehingga Jack kini terjebak di dalam lubang itu.
Untungnya salah satu drone datang untuk membantu Jack melawan para scavenger tersebut. Kemudian drone itu pun segera pergi setelah ia memastikan bahwa Jack bukanlah ancaman. Namun saat Jack keluar dari lubang, ia pun sangat kesal karena motornya kini sudah tidak ada di sana lagi. Setibanya di rumah, Jack sempat memberikan hadiah pada Vika berupa secuil tanaman kecil yang ia masukkan ke dalam kaleng, berharap Vika senang dengan hal itu. Tetapi entah mengapa Vika malah langsung membuang tanaman itu sambil mengatakan bahwa ia tak ingin terkontaminasi oleh radiasi yang ada di bumi. Malamnya, Vika mencoba menjelaskan bahwa pekerjaan mereka 2 minggu lagi akan selesai dan mereka akan kembali ke koloni untuk melakukan perjalanan menuju Titan, sehingga ia berharap agar Jack berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya, supaya mereka bisa kembali ke koloni secara bersama-sama dan melanjutkan impian mereka. Sebagai seorang istri yang baik, Vika pun memberikan hadiah pada Jack atas kerja kerasnya yang sudah ia lakukan selama ini. Namun ketika mereka sedang berenang, tiba-tiba Jack melihat Vika berubah menjadi sosok wanita lain, yang bahkan ia tak ingat apakah ia pernah bertemu dengan wanita tersebut. Sejak saat itu, Jack sering memimpikan tentang si wanita misterius yang membuat ia merasa seperti sangat mengenalnya, padahal ia sama sekali tak pernah bertemu dengan orang lain semenjak ia ditugaskan untuk melakukan pekerjaan di bumi, yang mana hal itu membuat Jack menjadi semakin penasaran dengan siapa sebenarnya sosok wanita misterius itu. Suatu hari, Jack dan Vika tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah ledakan dahsyat, sehingga tanpa berlama-lama, Jack pun segera pergi ke sana untuk mencari tahu dari mana asal ledakan tersebut. Dan ternyata ledakan itu berasal dari salah satu hidrolik raksasa yang kini sudah hancur berantakan. Jack sangat yakin bahwa ledakan itu sepertinya disebabkan oleh serangan dari para scavenger. Lalu setelah Vika melaporkan hal itu pada pusat kontrol bernama Sally, Sally pun segera mengaktifkan mode keamanan pada seluruh drone yang tersisa. Dan Sally juga memperingatkan jika hal aneh terjadi pada Jack, ia ingin Vika segera melaporkan padanya. Tak lama kemudian, Jack tiba-tiba mendapat sinyal aneh dari suatu tempat dan ketika ia mencoba mengeceknya, ternyata sinyal itu berasal dari sebuah bangunan yang sempat muncul di dalam mimpinya, yang mana hal itu membuat Jack semakin penasaran dengan mimpi aneh yang sering terjadi padanya akhir-akhir ini. Setelah mengecek gedung tersebut, Jack menemukan bahwa sinyal itu berasal dari salah satu antena yang ada di sana dan tampaknya semua ini ulah dari para scavenger. Lalu saat Vika mencoba menguraikan sinyalnya, mereka pun mendapatkan sebuah koordinat yang menunjuk pada salah satu dataran kosong yang ada di titik 17. Jack yang penasaran pun mencoba mengeceknya, namun entah mengapa ia tak menemukan apapun di sana. Dan saat Jack sedang berpatroli, Vika memperingatkan agar Jack tidak sekali-sekali masuk ke dalam zona radiasi, karena ada kemungkinan paparan zat berbahaya yang ada di sana bisa membuat Jack meninggal seketika. Sebelum pulang, Jack sempat meminta izin pada Vika untuk berkeliling terlebih dahulu sambil mengatakan bahwa komunikasi mereka mungkin akan terputus. Dan ternyata Jack sengaja mematikan sinyal komunikasi mereka agar ia bisa mampir ke sebuah tempat yang terisolasi dari dunia luar, di mana di sana Jack membangun sebuah rumah kecil yang ia gunakan untuk menyimpan barang-barang temuan miliknya. Bahkan di sana juga masih ada sedikit kehidupan yang tersisa di dunia yang sudah hampir hancur ini. Tampaknya Jack sengaja menyembunyikan tempat itu dari Vika karena ia takut jika nanti Vika melaporkannya pada Sally, maka Sally pasti akan menghancurkan tempat tersebut demi alasan keamanan mereka berdua, padahal Jack merasa bahwa tempat itu sangatlah indah. Saat Jack sedang asik tiduran, tiba-tiba ia melihat ada sebuah objek tak dikenal yang melintas tepat di atasnya, sehingga Jack pun berencana untuk mengejar objek itu. Sementara ketika Vika melaporkan kejadian itu pada Sally, entah mengapa Sally malah menyuruh mereka kembali sambil mengatakan bahwa ia sudah memerintahkan drone untuk membereskannya. Sayangnya, Jack tak bisa menuruti permintaan Sally setelah ia tahu bahwa objek misterius itu bukanlah musuh, melainkan kapsul hibernasi yang berisi manusia. Bahkan salah satu dari mereka merupakan seorang wanita yang sering muncul di dalam mimpi Jack. Tanpa disadari, tiba-tiba drone yang dikirim oleh Sally datang dan langsung menembaki semua kapsul hibernasi yang ada di sana. Dan ketika drone itu hendak menghampiri kapsul milik si wanita, Jack pun berusaha melindunginya dengan berdiri tepat di depan drone, hingga membuat drone itu pergi karena Jack bukanlah ancaman. Jack kemudian membawa kapsul itu kembali ke rumah agar ia bisa mencari tahu siapa sebenarnya identitas wanita yang sering muncul di mimpinya itu. Dan saat Vika mengatakan bahwa ia hendak melaporkannya pada Sally, Jack menyuruh Vika untuk tidak melaporkannya terlebih dahulu, setidaknya sampai wanita itu bangun dan menceritakan semuanya pada mereka.
Di sisi lain, Jack tampaknya tak sadar bahwa selama ia menyelamatkan kapsul itu, ia ternyata sedang diawasi oleh salah satu scavenger yang mengintai dari kejauhan. Bahkan kini scavenger itu sudah mengetahui tentang lokasi keberadaan rumah Jack. Lalu ketika si wanita yang ada di dalam kapsul itu mulai terbangun, ia sepertinya tak bisa mengingat apapun yang terjadi padanya selain namanya saja yaitu Julia. Sehingga Vika menceritakan bahwa pesawat yang ditumpangi oleh Julia hancur dan ia juga diselamatkan oleh Jack yang tak sengaja menemukannya. Mendengar hal itu, Julia bertanya pada mereka berapa lama ia sudah tertidur di dalam kapsul hibernasi tersebut. Dan setelah Jack mengatakan bahwa ia sudah tertidur selama 60 tahun, Julia tiba-tiba terlihat panik, bahkan ia berencana untuk kembali ke pesawatnya lagi. Tetapi Vika melarangnya untuk pergi karena ia masih sangatlah lemah. Jack dan Vika kemudian memberikan Julia makanan, lalu Jack menceritakan bahwa 50 tahun yang lalu para scavenger datang dan mengakibatkan kehancuran pada bulan serta sebagian besar dari wilayah yang ada di bumi, sehingga umat manusia kini berencana pergi ke Titan untuk melanjutkan kehidupan di sana. Tak hanya itu, Jack juga mengatakan bahwa ia dan Vika ditugaskan di bumi sebagai tim perawatan yang bertugas untuk mengawasi hidrorik raksasa. Tetapi saat Vika mengatakan bahwa mereka adalah sepasang kekasih, entah mengapa Julia malah tertawa sinis dan langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Hal itu membuat Jack semakin penasaran dengan siapa sebenarnya Julia dan mengapa ia selalu muncul di dalam mimpinya. Lalu ketika Jack bertanya apakah Vika pernah bermimpi tentang seseorang, Vika tiba-tiba langsung terlihat marah sambil menyuruh Jack untuk tetap fokus pada tujuan mereka, karena sebentar lagi misi mereka akan segera selesai. Keesokan harinya, Jack mengatakan pada Julia bahwa Vika sudah melaporkan tentang dirinya pada Sally, sehingga kini mereka hanya perlu menunggu jemputan yang akan membawa Julia kembali ke stasiun luar angkasa. Namun sebelum itu, Julia meminta Jack untuk membawanya kembali ke lokasi pesawatnya jatuh, agar ia bisa menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, setelah mereka berdua tiba di TKP, Julia akhirnya berhasil menemukan black box pesawat yang memiliki seluruh rekaman di pesawat miliknya. Tetapi saat mereka hendak pergi, mereka malah diserang oleh para scavenger. Sementara Vika yang melihat kejadian itu hanya bisa pasrah karena ia tak bisa berbuat apa-apa. Meski Jack kini menghilang, Vika berusaha tetap tenang sambil meminta Sally untuk mengirimkan sebuah drone ke lokasi terakhir Jack agar ia bisa melakukan pengintaian di sana. Karena jika Sally tahu bahwa Jack diserang oleh para scavenger, ada kemungkinan bahwa Vika akan langsung dikembalikan ke stasiun dan diganti dengan orang lain. Di sisi lain, setelah Jack terbangun dari pingsan, ia akhirnya tahu bahwa para scavenger itu ternyata bukanlah monster ataupun alien yang hendak menghancurkan dunia, melainkan mereka adalah sisa-sisa dari umat manusia yang berhasil selamat dari kehancuran bumi. Pemimpin dari scavenger yang bernama Malcolm itu mengatakan bahwa selama ini Jack telah ditipu karena musuh mereka yang sebenarnya adalah Ted, yaitu stasiun luar angkasa palsu yang sedang mengorbit di sekitar bumi. Namun Jack tak percaya dengan hal itu karena mereka tak memiliki cukup bukti yang bisa meyakinkan Jack. Meski Jack tak mempercayainya, Malcolm tetap menceritakan tentang alasan mengapa mereka sengaja menjatuhkan pesawat milik Julia, yaitu karena di dalam pesawat terdapat banyak sekali reaktor nuklir yang bisa mereka ubah menjadi sebuah bom nuklir yang akan mereka gunakan untuk menghancurkan Ted. Malcolm lalu menyuruh Jack untuk mengubah sistem di salah satu robot yang sudah mereka curi agar robot itu bisa membawa bom nuklirnya menuju ke stasiun Ted. Tetapi Jack menolak karena hal itu bisa membuat jutaan manusia yang tinggal di sana meninggal dunia. Tak lama kemudian, tiba-tiba salah satu drone yang dikirimkan oleh Sally datang sehingga para scavenger terpaksa harus menghancurkannya karena mereka tak ingin drone itu menyerang mereka semua. Dan saat Jack tahu bahwa drone itu datang untuk mencarinya, ia pun meminta Malcolm melepaskan dirinya dan Julia sebelum Sally mengirimkan serangan yang lebih besar lagi. Tanpa disadari, ternyata sejak awal Malcolm memang ingin melepaskan Jack dan membiarkannya pergi dari sana. Namun sebelum Jack pergi, Malcolm sempat memperingatkan jika Jack ingin mengetahui tentang kebenaran, maka ia harus pergi menuju keluar zona radiasi. Setelah kejadian itu, tanpa berlama-lama, Jack dan Julia pun bergegas pergi menuju ke tower yang ditemukan oleh Jack sebelumnya, agar ia bisa memberikan pesan pada Vika dan memintanya mengirimkan pesawat untuk menjemput mereka berdua. Selagi menunggu pesawatnya datang, Jack mulai bertanya siapa sebenarnya Julia serta rahasia apa yang sudah ia sembunyikan darinya.
Dan di sana Julia akhirnya menceritakan bahwa ia merupakan salah satu orang yang dikirimkan untuk menjalankan misi penelitian di Titan bersama Jack dan juga Vika, di mana di dalam perjalanan itu mereka dimasukkan ke dalam kapsul hibernasi karena perjalanan mereka memakan waktu selama bertahun-tahun. Sayangnya, sebelum mencapai Titan, sistem pemindaian luar angkasa malah menemukan benda misterius berukuran raksasa yang mereka sebut sebagai Ted. Dan tampaknya Ted lah yang sudah membangunkan Jack dan juga Vika dari kapsul hibernasi. Bahkan Ted juga sengaja menghapus ingatan mereka berdua. Tak hanya itu, Julia pun mengatakan bahwa sebenarnya ia merupakan istri sah Jack, yang mana hal itu menjelaskan mengapa Jack selalu memimpikan tentang sosok Julia, karena semua itu bukanlah mimpi, melainkan ingatan tentang masa lalu mereka berdua sebelum mereka dikirimkan ke Titan. Di saat mereka berdua berpelukan, tiba-tiba pesawat yang dikirimkan Vika datang dan karena Vika melihat semuanya, Vika pun merasa sangat sedih sehingga ia tak membiarkan Jack untuk masuk ke dalam rumah. Bahkan ia melaporkan pada Sally bahwa Jack sudah berkhianat. Jack kemudian berusaha mengajak Vika untuk ikut bersamanya agar ia bisa membuktikan bahwa Ted sudah membohongi mereka semua. Tetapi sayangnya mereka terlambat karena salah satu drone tiba-tiba datang dan langsung menembak Vika hingga tubuhnya lenyap tak tersisa. Untungnya, Julia berhasil menyelamatkan Jack dari drone tersebut. Lalu ketika mereka berdua hendak kabur dari sana, Jack menyadari bahwa ada beberapa drone yang mencoba mengejar pesawatnya, sehingga Jack pun terpaksa harus melawan balik agar ia bisa menyelamatkan diri. Awalnya, Jack mengira bahwa ia berhasil kabur dari kejaran drone, namun tanpa mereka sadari, ternyata salah satu drone berhasil mengejar mereka, dan serangan dari drone itu membuat pesawatnya rusak, hingga mereka berdua tak sengaja terlempar ke dalam zona radiasi. Jack lalu menyuruh Julia untuk tetap di dalam sana, sementara ia berencana menghentikan drone yang sebelumnya menyerang mereka, tetapi entah mengapa tiba-tiba Jack melihat ada pesawat lain yang mulai menghampiri drone tersebut. Jack yang penasaran kemudian mencoba menghampiri orang itu, namun betapa terkejut dirinya saat ia tahu bahwa orang itu adalah dirinya sendiri. Dan ketika mereka saling menodongkan senjata, tiba-tiba Julia datang dan membuat Jack kedua teringat dengan kenangan masa lalunya, sehingga Jack yang asli memanfaatkan kesempatan itu untuk mengalahkan Jack yang lain. Setelah berhasil mengalahkan Jack yang asli pun segera mencabut baterai drone-nya sebelum drone itu mulai membrutal lagi. Namun tanpa disadari, Julia ternyata sempat terkena tembakan hingga membuat dirinya pun terluka cukup parah. Melihat hal itu, Jack menyuruh Julia untuk bertahan di sana terlebih dahulu, sementara ia berencana menyamar sebagai Jack lain agar ia bisa mengambil peralatan kesehatan yang ada di rumah Jack, karena ia tahu bahwa orang itu pasti memiliki rumah yang sama seperti miliknya. Singkat cerita, saat Jack tiba di rumah Jack lain, tanpa disadari, ternyata di sana ia malah bertemu dengan Vika lain yang masih hidup, yang mana hal itu membuat Jack sangat syok karena ia tak menyangka bahwa ia masih bisa bertemu dengan Vika lagi. Meski begitu, Jack tak boleh mengulangi kesalahan yang sama sehingga ia terpaksa berbohong pada Vika agar Vika tak melaporkannya pada Ted. Lalu setelah berhasil mendapatkan alat kesehatan, Jack pun langsung menggunakan alat itu untuk menyembuhkan luka yang ada di tubuh Julia. Tak lama kemudian, ketika Julia terbangun dari pingsan, ia sempat kebingungan karena ternyata Jack membawanya ke sebuah rumah kecil yang biasa digunakan Jack untuk bersantai dan menyimpan barang-barang temuan miliknya. Dan di sana Julia terlihat sangat senang karena ia akhirnya bisa bersama dengan suaminya lagi. Jack mengatakan ia merasa bahwa dirinya mungkin bukanlah Jack yang asli, tetapi Julia tak peduli karena Jack yang ada di hadapannya ini memiliki ingatan dan juga sifat yang sama seperti Jack yang ia kenal. Dan Julia pun berharap agar Jack mau menghabiskan sisa hidup bersama dirinya seperti yang dulu pernah Jack janjikan padanya. Malam itu, Jack memutuskan untuk tinggal bersama Julia di rumah buatan miliknya. Lalu keesokan harinya, entah mengapa tiba-tiba Jack mengatakan bahwa ia ingin membantu Malcolm menghentikan Ted agar mereka bisa menyelamatkan bumi dari kehancuran, dan pada akhirnya mereka berdua pun pergi ke markas para Scavenger. Sebagai salah satu manusia tertua yang masih hidup di bumi, Malcolm pun menceritakan bahwa ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Ted menghancurkan bulan yang membuat bumi mulai mengalami berbagai macam bencana dahsyat yang terjadi di seluruh dunia, hingga umat manusia berada di ambang kepunahan.
Malcolm kemudian mengumpulkan orang-orang yang masih selamat dan membentuk kelompok yang mereka sebut sebagai Scavenger. Lalu suatu hari, Malcolm menyadari bahwa Ted mengirimkan sepasang manusia yang tak lain adalah Jack dan Vika, yang jumlahnya lebih dari ribuan untuk mengawasi Hydro Rig raksasa. Awalnya, Malcolm mengira bahwa Jack merupakan sebuah robot penghancur yang bersembunyi di dalam tubuh manusia. Namun ketika ia melihat Jack rela mengorbankan diri demi menyelamatkan Julia, Malcolm akhirnya sadar bahwa Jack ternyata berpihak pada umat manusia. Singkat cerita, setelah mereka berhasil memprogram ulang drone-nya agar kembali ke Ted, mereka pun berencana mengirimkan drone itu bersama dengan reaktor nuklir yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Tetapi saat pintunya terbuka, tanpa disadari, tiba-tiba ada beberapa drone yang datang dan mencoba menyerang mereka, hingga pertempuran pun tak bisa terhindarkan. Meski begitu, Jack dan para Scavenger lain akhirnya berhasil mengalahkan ketiga drone tersebut. Namun serangan dari para drone itu membuat sebagian dari mereka meninggal dunia. Bahkan Malcolm sendiri mengalami luka yang sangat parah dan tampaknya ia tak bisa bertahan lebih lama lagi. Tak hanya itu, drone yang sudah mereka siapkan juga mengalami kerusakan, yang mana hal itu membuat Jack terpaksa harus membawa bom itu menuju Ted sendirian. Tetapi Julia mengatakan bahwa Ted sepertinya sedang mengincar dirinya, sehingga ia pun menyuruh Jack untuk membawanya agar mereka berdua bisa membujuk Ted. Sebelum pergi, Jack sempat memberikan salam perpisahan pada Julia karena mereka tak tahu apakah rencana mereka bisa berhasil atau tidak. Dan setelah semuanya siap, Jack pun langsung menyalakan kapsul hibernasi tersebut. Lalu ia meminta Ted untuk mengirimkan pesawat padanya sambil mengatakan bahwa ia ingin membawa Julia menuju ke stasiun luar angkasa. Selama di perjalanan, Jack sempat mendengarkan rekaman dari black box yang ada di pesawat Julia, di mana di sana Jack akhirnya bisa mengingat seluruh kenangan masa lalu ketika ia sedang melakukan perjalanan menuju ke Titan. Setelah Jack dan Vika dibangunkan oleh Ted, Ted pun menyamar sebagai pusat kontrol bernama Sally dan menyuruh mereka berdua untuk terbang mendekati Ted agar mereka bisa melakukan pengamatan pada objek misterius berukuran raksasa itu. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba pesawat mereka justru tersedot ke arah objek tersebut, yang mana hal itu membuat Jack terpaksa harus melepaskan pesawat berisi kapsul hibernasi milik Julia dan juga para awak pesawat lain yang sudah dirancang untuk kembali ke bumi, sementara ia dan Vika tersedot masuk ke dalam Ted. Singkat cerita, ketika Jack akhirnya tiba di depan Ted, ia berusaha untuk tetap tenang agar Ted tak mencurigai dirinya karena ia tahu bahwa Ted sangatlah pintar, bahkan ia bisa langsung mengetahui jika Jack mencoba untuk berbohong padanya, sehingga Jack pun berusaha meyakinkan Ted dengan mengatakan bahwa alasannya datang ke sana yaitu agar Ted mau membiarkan Julia tetap hidup. Selain itu, Jack juga mengatakan bahwa Julia merupakan istrinya yang asli dan jika Ted mau mempekerjakan Julia bersamanya, maka mereka berdua akan menjadi tim yang jauh lebih solid daripada tim yang sebelumnya. Setelah Ted yakin bahwa Jack tidak berbohong, Ted pun memperbolehkan Jack untuk masuk ke dalam sebuah ruangan berukuran raksasa, di mana di sana Jack akhirnya bisa melihat ribuan klon dirinya dan juga Vika, serta sosok asli Ted yang berbentuk seperti kecerdasan buatan dengan teknologi super canggih. Sebagai makhluk yang menciptakan Jack, Ted mengatakan bahwa ia akan mengatur ingatan Jack agar ia bisa hidup bersama Julia selamanya. Tetapi di sana Jack mengatakan bahwa Ted tak perlu repot-repot untuk melakukan hal itu, karena orang yang ia bawa bukanlah Julia melainkan Malcolm. Tanpa berlama-lama, mereka berdua pun segera mengaktifkan bom nuklir yang sudah mereka bawa, hingga membuat Ted pun meledak dan hancur tak tersisa. Sementara Julia hanya bisa pasrah saat ia tahu bahwa ia tak mungkin bisa bertemu dengan Jack lagi. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Julia pun memutuskan untuk tinggal di rumah yang sudah dibuat oleh Jack bersama seorang gadis kecil yang tak lain adalah putri Jack. Lalu saat mereka sedang asik berkebun, tiba-tiba para anggota Scavenger datang menemui mereka. Dan tak hanya itu, ternyata mereka juga membawa salah satu cloning Jack yang sebelumnya sempat bertarung dengan Jack yang asli. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.